Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung. Keagungan akhlak beliau dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi akhlaqi nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala betul-betul sungguh-sungguh berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang teramat agung. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggambarkan keagungan akhlak Nabi, saudara, kita tidak akan pernah mampu untuk memaparkannya secara tuntas. 1 jam ceramah tidak akan pernah cukup. 1 tahun pun kita jelaskan tidak akan pernah habis. Seumur hidup kita sekalipun tidak akan pernah ada kesudahannya untuk menggambarkan kesempurnaan keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking sempurnanya, saking agungnya. Namun sungguh pun begitu, ada satu ungkapan yang teramat indah di dalam menggambarkan keagungan akhlak Nabi. Kalimat tersebut diucapkan oleh istri Nabi tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala beliau ditanya oleh seorang tabi'in, "Ya ummal mu'minin, wahai ibu orang yang beriman, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Ini pertanyaannya, saudara. Lalu apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma? Beliau menjawab dengan kalimat yang singkat, padat, ringkas, jelas, menunjukkan kecerdasannya di dalam memilih kata, saudara. Di mana beliau katakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu aja jawaban Siti Aisyah. Bahwa Siti Aisyah nggak bicara panjang lebar, saudara. Siti Aisyah nggak repot-repot mengungkapkan dengan aneka ragam untayan kalimat. Beliau cukup mengatakan pada saat ditanya bagaimana sebetulnya akhlak Nabi, beliau menjawab akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya, saudara, kalau kita ingin bicara akhlak Nabi, kemana Al-Quran menuntun, kesanalah Nabi kita berjalan, saudara. Bagaimana Al-Quran itu mengatur, itulah yang dilakukan oleh Nabi, saudara. Dan bagaimana Al-Quran itu menentukan jalan hidup, begitulah jalan hidup Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim mewajibkan aneka ragam kewajiban. Demi Allah, tak satu pun kewajiban pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara, bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara suatu revolusi yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kenapa pada kesempatan ini kita mengingatkan tentang revolusi akhlak, saudara? Sebab Nabi kita tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nabi yang bersabda dalam satu hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Innama dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasr, yaitu suatu kata yang biasa digunakan untuk pembatasan, saudara. Innama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Jadi kalau Nabi mengatakan innama bu'ithu, sesungguhnya aku ini diutus hanya. Hanya untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi saudara, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam berdiri atas dasar akhlak. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam konteks ibadat maupun muamalat, semua berdiri atas dasar akhlak. Karena itu kewajiban semua umat Islam dalam setiap aspek kehidupannya senantiasa berdiri atas dasar akhlak, saudara.